Siapa Dzulqarnain ini? Siapa namanya? Keturunan siapa dia? Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain ini satu di antara raja-raja Yaman. Artinya dia bukan raja di luar daripada Arab, tapi Dzulqarnain itu raja Arab karena berasal dari Yaman. Karena rata-rata raja Yaman itu kalau menggelari rajanya selalu diawali dengan kalimat Dzu, seperti Dzu Nuwas yang pernah menguasai Himyar Yaman, ya. Maka raja-raja yang diawali dengan kalimat Dzu berarti menunjukkan raja itu adalah raja Yaman, dan dia keturunan dari kabilah Qahtan, dan kabilah Qahtan itu keturunan daripada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Dan ini pendapat yang kuat karena banyak orang-orang yang kemudian meneliti, membaca, berusaha untuk menggali siapa Dzulqarnain itu, sehingga kemudian muncul katanya Dzulqarnain itu adalah seorang raja yang pernah hidup di Cina, dan tembok yang dibangun untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu ya tembok Cina itu. Ada yang berpendapat seperti itu, sehingga kemudian orang-orang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu orang Cina karena temboknya di sana, ya. Satu. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu satu raja yang pernah menguasai Persia, dan ada juga yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunani, murid daripada Aristoteles, seorang pencetus filsafat Yunan. Dan ini ada ulama yang mengatakan seperti ini, dan ini banyak sekali yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan yang pernah menguasai Cina, menguasai India, kemudian juga pernah menguasai Persia dan Romawi. Jadi kekuasaannya besar Iskandariyah Yunani Al-Maqduni ini. Tapi pendapat ini dibantah para ulama. Salah satunya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membantah. Kenapa? Karena jarak antara munculnya Raja Dzulqarnain dengan Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan ini jauh sekali. Iskandariyah ini datang setelahnya 2000 tahun, karena dia hidup di zaman yang dekat dengan Isa bin Maryam, dan dia adalah murid daripada Aristoteles. Yang kedua bantahannya, Al-Iskandariyah Al-Maqduni atau Al-Yunan ini dia seorang kafir, tetapi Dzulqarnain adalah raja yang beriman, bukan raja kafir. Yang ketiga, Dzulqarnain orang Arab. Adapun Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Dan inilah yang kemudian dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membantah pendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah Raja Iskandariyah Al-Maqduni Al-Yunan, karena itu hidup di zaman mendekati Isa bin Maryam. Sementara pendapat yang kuat sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin bahwa Dzulqarnain itu hidup di masa Ibrahim. Nggak ketemu. Dari sini Dzulqarnain Raja Iskandariyah lah. Tidak ada hubung kait antara Iskandariyah dengan Dzulqarnain.
Ada sebuah athar dari turjumanul Quran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun asar ini fihi nazar, ada pandangan para ulama, bahwa usia dakwah daripada Dzulqarnain itu 500 tahun, 500 am, 500 tahun dia berdakwah. Dan wajar, karena usia zaman dulu kan panjang-panjang, lain dengan usia umat sekarang. Makanya di zaman itu pernah ada seorang wanita menangisi anaknya yang meninggal. Dia menangis di kuburan karena meninggal anak. Saking sayangnya kepada anaknya, dia menangis di kuburan. Akhirnya dikatakan kepada ibu tersebut, "Kenapa anda menangis wahai ibu?" Maka ibu itu mengatakan, "Ya, aku baru saja kemalangan, anakku meninggal dunia. Baru saja anakku meninggal dunia dan aku sedih karena peninggalannya." Akhirnya kemudian ditanyakan, "Berapa usia anakmu yang meninggal itu?" Maka ibu tersebut mengatakan, "Sittina sana, 60 tahun. 60 tahun masih bayi." Di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang janggutnya sudah sampai pusat, dah kaki. 60 tahun dah mau mati. Akhirnya orang ini mengatakan, "Jangan sedih wahai ibu, karena kelak akan datang sebuah umat yang usianya itu baina sittuna was sab'in, baina sittina was sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja, dan itu usia kita umat Islam." Maka sang ibu tersebut sontak saja kaget dan merasa heran dan mengatakan, "Lau a'tanillahu umrahum," kalau Allah berikan umur mereka yang 60 tahun kepadaku, aku akan jadikan 60 tahun itu untuk sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya usia dulu panjang-panjang, sehingga wajar kalau Dzulqarnain juga keliling dunia sampai 500 tahun, berarti usianya di atas itu kan. Ini satu cerita, namanya asarnya fihi nazar, ya bisa benar bisa salah, karena ada penelitian tentang riwayat. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara detail ya, karena boleh jadi karena tidak ada manfaat penyebutannya. Akhirnya Al-Quran hanya menyebutkan hal-hal yang penting yang bisa dijadikan ibrah dan pelajaran bagi pembacanya. Baik, itu sedikit mukadimah tentang siapa Dzulqarnain. Di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya surah Al-Kahfi, ayat yang ke-83, ayat yang ke-83 Allah katakan, "Yas'alunaka an dzil qarnaini." Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang siapa Dzulqarnain itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan ya Muhammad, saya akan bacakan kepada kalian minhu, dari sedikit kisahnya saja. Dzikra, penyebutan, tidak banyak, hanya sedikit. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah para nabi. Ada yang panjang lebar, dari kecil, remaja, dewasa sampai tua dijelaskan, seperti Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, diceritakan dari kecil sampai tua. Ada yang diceritakan secara global saja. Salah satunya adalah kisah Dzulqarnain, hanya cuplikan saja. Tapi ada nabi-nabi yang kita kenal namanya, termasuk salah satu nabi daripada nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang disebutkan nama dalam Al-Quran 18 namanya terdapat dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tersebar dalam beberapa surat, sehingga sempurna 25 nama nabi dan rasul. Itu pun tidak semua diceritakan, seperti Dzulkifli, tidak ada ceritanya, hanya namanya saja disebut. Yasa ada mana namanya disebut, tapi tidak ada ceritanya dalam Al-Quran.
baik sedikit ataupun banyak. Dari sini menunjukkan bahwa Allah berfirman, Allah mengatakan rusulan qad qasasnakum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada rasul-rasul yang kami ceritakan kisahnya, tapi ada juga rasul-rasul yang kami tidak ceritakan kisahnya, tapi kita wajib beriman adanya para rasul dan nabi itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya sesungguhnya kami makanna lahu, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan lahu kepada siapa? Dzulqarnain. Makan itu artinya kekuatan, kekuasaan, kehebatan untuk menjadi raja. Apa sebabnya? Sebabnya wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepada Dzulqarnain ini jalan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi kalau Sulaiman ingin membangun sesuatu, dia sudah punya para arsiteknya. Kalau dia ingin menyerbu sebuah kaum, sudah siap para tentara-tentaranya. Kalau dia ingin membuat pengairan, kalau di Batam mungkin kayak ATB gitu kan, sudah ada ahli airnya. Kalau ingin membuat jalan, sudah ada ahli jalannya. Kalau ingin membuat persenjataan, sudah ada ahli senjatanya. Pokoknya segala sesuatu yang dikehendaki Dzulqarnain ada jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dzulqarnain untuk kepentingan dakwah. Ini yang menjadikan Allah makanna lahu fil ard, kami berikan kekuasaan yang besar di permukaan bumi kepada Dzulqarnain. Dan ini sebuah pelajaran bahwa kalau seorang penguasa ingin berkuasa dengan kuat dan tidak bisa ditumbangkan, maka dia harus mengikuti firman Allah Azza wa Jalla, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dia harus punya orang-orang pakar-pakar, harus dekat dengan dia, pakar ekonomi, pakar politik gitu kan, pakar hubungan antara dalam negeri dan luar negeri, dan pakar-pakar yang lainnya. Kalau dia memiliki pakar-pakar itu dan sesuai dengan bidangnya, maka dia akan kokoh menjadi penguasa. Tapi kalau dia kemudian mencomot menteri asal saja, yang penting bapak senang umpamanya ya, atau mengambil orang-orang dekat yang penting mendukung dia, nah itu tidak akan inna makanna lahu fil ard. Jadi betul-betul harus orang-orang ahlinya seperti Dzulqarnain, baru penguasa itu akan kuat kekuasaan. Kemudian Allah mengatakan fa'atba'a sababa, maka mulailah Dzulqarnain mengikuti satu jalan. Ingat, perjalanan Dzulqarnain dalam berdakwah ini banyak sekali, tapi Al-Quran hanya menceritakan 3 perjalanan dakwahnya saja, karena ini yang paling vital, yang paling penting, dan banyak pelajaran yang kita bisa petik khususnya bagi anda para penguasa. Karena ini seorang raja. Kalau anda ingin menjadi penguasa negara, hendaklah pelajari kisah Dzulqarnain, karena ini contoh bagi para raja. Sebagaimana pernyataan dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada kisah yang terbaik para raja melebihi kisahnya Dzulqarnain. Perhatikan perjalanan pertama. Allah mengatakan, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajada indaha qauman qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba
wa imma an tattakhidha fihim husna fa amma qala amma man zalam fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra. Perhatikan ini perjalanan pertama Raja Dzulqarnain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Ketika dia sampai ke mana? Ainin. Ain itu maksudnya lautan. Hamiyatin maksudnya yang bentuknya seperti lumpur hitam. Jadi beliau mengarah ke arah barat karena terbenam matahari di situ. Terbenam matahari di mana? Di barat. Pertama kali perjalanan Dzulqarnain ke mana? Ke arah barat. Dia berjalan ke arah barat. Dan di sini Allah mengatakan ainin hamiyah, maksudnya lautan yang menghitam seperti lumpur hitam. Karena begini ikhwan, matahari itu awalnya putih, kemudian semakin mengarah ke barat menjadi kuning, kemudian semakin tenggelam menjadi merah, kemudian ketika tenggelam menjadi hitam karena muncul malam. Itulah disebut ainin hamiyah. Dan disitulah ujung daripada barat, karena sudah tidak ada jalan lain, sudah ujungnya. Selebihnya nggak ada tanah lagi, lautan semuanya. Lah Dzulqarnain sampai di ujung barat. Disitulah Dzulqarnain, ikhwan, ini Dzulqarnain itu berjalan ke sana kemari hanya untuk memperbaiki. Dan ini percontohan penguasa, percontohan presiden, percontohan seorang raja. Walaupun Dzulqarnain itu sudah kaya raya, kaya harta, kaya jabatan, kaya pasukan, buat apa lagi? Sudahlah, duduk-duduk saja, kan begitu. Sekarang saja seperti itu, baru menjabat maaf, baru sekelas wali kota atau bupati saja gitu kan. Kadang-kadang kalau safar kemana-mana tidur saja. Udah sampai, sudah. Dia nggak tahu jalannya bolong, ada polisi tidurnya, jalannya rusak tuh nggak tahu nih. Harusnya jangan tidur, lihat, wah ini jalan perlu diperbaiki, ini jalan nggak bagus nih. Kemudian melewati desa-desa, ini kayaknya ada ketertinggalan, harus dimajukan nih. Harusnya seperti itu ya. Lah Dzulqarnain ini, dia kalau masuk ke sebuah desa dan desa itu ada ketertinggalan, dimajukan. Apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh kedokteran? Kami letakkan di para dokter, ajarkan mereka kesehatan. Kalian perlu untuk pembangunan, nih saya letakkan arsitek, ajari mereka bagaimana cara membangun rumah dan gedung. Jadi sifatnya seperti itu. Dzulqarnain ini hanya memperbaiki. Kalau sudah baik tempat tersebut, daerah tersebut, diletakkan orang-orangnya, kemudian dia jalan lagi sampai akhirnya sampai di ujung barat, ketemu sebuah kaum yang tidak punya agama, kaum yang zalim, dan tidak ada kezaliman yang paling besar melainkan kesyirikan. Kaum yang sangat pendosa, melakukan keharaman, pencuri, pembunuh. Lah Dzulqarnain ini mendapatkan kaum di arah barat seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ya Dzulqarnaini, wahai Dzulqarnain, wahai Raja Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Terserah engkau, apakah engkau mau menghukum orang-orang jahat ini, orang-orang zalim ini, orang-orang yang tidak beriman ini, ataukah engkau ingin berbuat baik kepada mereka? Terserah. Maka Dzulqarnain mengatakan, amma man zalam, adapun orang yang zalim, adapun orang yang menyekutukan Allah, yang suka membunuh, yang suka mencuri, yang suka melakukan keharaman, fasawfa nu'adzibuhu, kami akan azab dia, kami akan hukum dia, thumma yuraddu ila rabbih, setelah itu kami serahkan kepada Rabbnya, fayu'adzibuhu adzaban nuqra,
kelak Rabbnya akan mengadab boleh jadi lebih dahsyat dibandingkan adabku kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaan al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun yang nurut dengan perintahku, akhirnya beriman, beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan kami katakan kepadanya, dari perkara kami mudahkan segalanya. Jadi kalau memang dia mengikuti dakwah Dzulqarnain, mau mentauhidkan Allah, mau melakukan amal saleh, mau melakukan amal kebaikan, dan mengikuti arahan-arahan Dzulqarnain, maka Dzulqarnain akan membangun qaryah tersebut, daerah tersebut akan dibangun, akan difasilitasi, akan dibangun dan ditebarkan pendidikan, dakwah, pembangunan dan yang lainnya. Itulah Dzulqarnain. Dia tidak diam, dia jalan-jalan ke sana kemari, dan itu salah satu sifat seorang penguasa. Harus jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Lihat Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab, malam-malam keliling melihat rakyatnya, sehingga pelajaran, karena dia suka jalan malam melihat-lihat rakyatnya, baik yang senang ataupun yang susah, banyak melahirkan undang-undang, kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang kemudian sangat bermanfaat untuk rakyatnya, hanya karena jalan-jalan terinspirasi akhirnya. Ya, seperti itu. Dan Umar kalau jalan-jalan melihat rakyatnya tidak bawa wartawan, tidak diliput. Besoknya keluar Umar jalan-jalan menyambangi kaum muslimin yang ada di sini, bagi-bagi sembako. Nggak ada. Umar tidak masuk media. Lain dengan penguasa sekarang ya, masuk parit saja ada wartawan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah seorang raja jalan ke sana kemari. Inilah yang pertama perjalanan siapa? Dzulqarnain ke arah barat. Baru kemudian Allah mengatakan, summa atba'a sababa. Baru kemudian Dzulqarnain berjalan ke arah lain. Ke arah mana? Allah mengatakan, hatta idza balagha matli asy-syamsi, sampai ketika Dzulqarnain sampai di arah terbitnya matahari. Kalau tadi terbenam kan, matahari kan terbenam itu dari atas bawah sampai terbenam, seolah-olah matahari masuk ke dalam laut. Tidak. Matahari itu tidak mengelilingi bumi. Bukan berarti dia masuk arah laut kemudian mengelilingi bumi sampai muncul di arah timur. Tidak. Sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah, matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari itu menghadap Allah, sujud kepada Allah hampir-hampir. Dia tidak diizinkan untuk terbit dari arah timur, dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Dan kalau sudah demikian, maka kiamat telah dekat. Lah Dzulqarnain sampai di ujung matahari terbit, akhirnya artinya arah timur, karena terbitnya matahari itu di timur. Disitulah kata Allah berfirman, wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Subhanallah. Maka kemudian ketika dia menempuh jalan, dia mendapatkan sebuah kaum, sekelompok umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari. Umat yang sangat terbelakang, nggak punya rumah, nggak berpakaian. Seperti mungkin di zaman sekarang kalau orang-orang primitif gitu ya, orang-orang yang hidup di daerah Amazon, jangan jauh-jauh ke Amazon ya, di Indonesia saja banyaknya.
Seperti ada seorang dai yang belusukan ke hutan-hutan di daerah timur itu, ya, akhirnya masuk Islam gara-gara pakai sabun. Pernah ceritanya dengar ya? Masuk Islam gara-gara sabun. Gak pakai baju. Lah Dzulqarnain ketemu umat yang seperti itu gak pakai baju, mungkin hanya pakai koteka saja gitu ya. Dan subhanallah, gak punya rumah. Kaum itu gak ada rumah. Mereka tidur sembarangan gitu kan, kadang di bawah pohon. Gak punya rumah. Bukan berarti tidak bisa membangun rumah. Belum sampai ilmu kepada mereka bahwa mereka itu perlu rumah dan bagaimana cara membangunnya, nggak tahu itu masalahnya. Dan mereka juga tidak pakai baju, tidak pakai celana, auratnya tampak. Bukan berarti sebelum orang-orang itu sebelumnya manusia telanjang, tidak. Karena Nabi yang pertama kali mengajari untuk menjahit siapa? Nabi Idris. Dialah Nabi yang pertama kali mengajari umat untuk menjahit pakaian. Nabi Idris. Tapi bukan berarti sebelum Idris sampai kepada Adam telanjang, tidak. Pakai baju juga, cuman mereka bajunya ditempel-tempel, ditali-tali gitu saja, tidak dijahit. Lah di zaman Idris itulah mulai ada jahitan, mulai dijahit sininya, dijahit sananya, sampai hari ini berbagai macam ragam, sampai muncul tailor-tailor kan gitu. Tapi yang pertama kali menjahit siapa? Idris. Lah di zaman Dzulqarnain ini ada kaum dari arah timur itu nggak pakai apa-apa, auratnya nampak, nggak punya rumah, kasihan ya. Kemudian kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubara. Kadzalika, begitulah sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Maknanya akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Dzulqarnain diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki umat ini. Pelan-pelan Dzulqarnain mengajarkan bagaimana cara membuat rumah, kemudian bagaimana cara berpakaian, kemudian diajak untuk beriman kepada Allah. Akhirnya mereka pun beriman kepada Allah lewat dakwah Dzulqarnain. Dari sini menunjukkan bahwa kekuasaan itu dicapai untuk dakwah. Jangan antum memilih penguasa kalau tidak ada kepentingan kepada agama. Itu catatannya. Kalau antum hendak memilih penguasa, cari penguasa yang condong ke dalam Islam, yang mau memperjuangkan Islam, yang mau mengangkat harkat derajat para ulama dan orang-orang yang cinta para ulama. Siapa penguasa yang dekat dengan Islam, memperjuangkan Islam, kita pilih. Begitu. Itu barometernya. Kita tidak mengatakan si A ataupun si B, satu ataupun dua, tidak. Pokoknya siapa di antara penguasa itu, oh yang satu ini kalau jadi Islam remek nih, Islam akan diganti nih. Kalau yang ini minimalnya Islam akan baik, Islam tidak akan diganggu, Islam akan jaya. Kita pilih yang cenderung dengan agama. Karena memang kekuasaan itu alat untuk berdakwah. Itulah Dzulqarnain, dijadikan alat kekuasaannya untuk berdakwah dalam rangka mentauhidkan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya seperti itu.